semuanya, ketemu lagi dengan saya Rosmai Tasihole. Kita saat ini ada di dalam bis perjalanan mau ke Taman Dayu. Kita ada kebaktian Padang dari PD Agape Sampurna Rungkut 2 ya. Ini sebenarnya sudah lama kita rencanakan, tapi karena corona akhirnya sampai 2 tahun lebih kita nggak ada pertemuan. Nah ini mumpung dikasih izin, sudah longgar juga segala sesuatu kegiatan, jadi puji Tuhan saat ini kita adakan kebaktian Padang dan kita di sana nanti ketemuan sama pemimpin kita Pak Andreas. Beliau ini sudah kangen sama kita dan kita juga sudah kangen berat sama bapaknya. Nanti sampai ketemu di sana. Oke, kita masih ada di tol. Ini teman-temannya semua. Masih ada di tol kita. Enggak, yang ininya. Ini kita ada di tol. Sekarang masih tol apa ini ya? Masih di tol Waru ya, bentar lagi. Oh, sudah di Sidoarjo ini. Iya, Pak. Kita sudah keluar dari bundaran tol Waru. Udah jauh. Nah, ini. Semoga kita selamat sampai di tujuan. Amin. Saudara-saudaraku semuanya ini lagi tidur. Oh tidur, mau ibadah Padang. Ibadah Padang di Taman Dayu. Ini Mbak C bersama Miswa, Bu Seli bersama Miswa dan anak. Nah itu, yang lain masih di belakang. Kita ada satu bis penuh. Puji Tuhan dikasih kelonggarannya buat kita untuk datang memuji Tuhan di lapangan, tidak mengurangi rasa sukacita buat kita bisa berkumpul setelah 2 tahun nggak ada pertemuan. Kita nanti ketemu dengan bapaknya yang sudah menantikan kita di sana. Amin, amin. Puji Tuhan, bapaknya sudah persiapkan segala sesuatu dengan luar biasa di sana. Nanti sampai ketemu di sana ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di Taman Dayu. Baru turun bis, angkat-angkat barang dulu, barang bawaan karena kita semua masak-masak sendiri, jadi angkat-angkat barang dulu, makanan taruh di meja yang sudah disiapkan. Ini ada yang ngatur-ngatur buat tempat duduk kita, karpet, tikar, segala macam. Oke, ntar ya, ngangkat dulu, ngangkatin makanan. Kita lihat semua ya. Kita lihat mak-mak ribet dengan makanannya. Yesus kekasih jiwa. Ini satu ya, itu dalam berikan ya. Indah sekali tempatnya. Di sini pasti betah ya tinggal. Sejuk. Sejauh mata memandang, sejuk segar. Hai. Sejuk segar. Hawane adem. Mana? Ada habis dari mana? Dari Thailand. Oke, seperti itu. Jadi ini bapak kita sudah datang. Ini sama ibu Andreas. Ya,
Baru datang mereka. Ini anaknya Bapak Andreas. Ini bapaknya di sana tuh. Kangen sama bapak. Live itu ya? Iya. Iya, Pak. Jadi beliau itu pulang habis ibadah tadi langsung ke sini. Ibadah dulu di gerejanya, terus langsung ke sini nyambung kita kebaktian Padang. Pastikannya keseruan kita nanti di ibadah Padang ini. Saat indah ya Tuhan, ku berhadapan dengan beri kemuliaan bagi Tuhan dan lagi Bapak Saudara. Memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku, katakan bahwa daku menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Sekali lagi kita mau ulangi pujian ini dengan saudara, pinggulnya aman nggak nih? Aman ya buat goyang kayaknya ya. Coba deh goyang ke kiri dulu. Mana kirinya? Coba goyang ke kanan. Putar-putar coba. Oh berarti masih aman ya. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Siapa yang siap untuk mengikut Tuhan? Amin, haleluya. Kita mau naikkan pujian. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo sami nderek Gusti. Goyangannya mana? Sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Sepisan malih. Monggo monggo sami nderek Gusti. Amin. Monggo sami nderek Gusti. Sinten yo? Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo yo Mas Pak. Monggo monggo Mas sami nderek Gusti. Amin. Monggo monggo Mas sami nderek Gusti. Sinten nggih? Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo Mas sami nderek Gusti. Mbak niki. Monggo monggo Mbak sami nderek Gusti. Jaweno Bu Ibu. Monggo Mbak sami nderek Gusti. Amin. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo Mbak sami nderek Gusti. Monggo monggo sami nderek Gusti. Amin. Monggo sami nderek Gusti. Haleluya. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Mas Pak yuk. Monggo monggo Mas sami nderek Gusti. Amin. Monggo Mas sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo Mas sami nderek Gusti. Ayo ibu mbak ya jangan ngalah yo. Monggo Mas sami nderek Gusti. Amin dijawel. Monggo Mas sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo Mas sami nderek Gusti. Eling haleluya. Manungsa bakal mati.
bondo dunya ora langgeng, kesal langgeng, langgeng derek Gusti. Eling eling manungsa bakal mati. Eling eling ning dunya biro lawase. Eling eling bondo dunya ora langgeng, kesal langgeng, lamun derek Gusti. Oke, ini pujiannya dangdut loh Bapak Ibu. Kok tak lihat tuh pokoknya meneng ini apa ya? Ayo goyang gitu loh buat Tuhan. Saya lihat Bapak Andreas semangat, yang lainnya jangan kalah gitu. Kita mau naikkan pujian eling-eling sapisan male yuk. Eling-eling manungsa bakal mati. Eling-eling ning dunya piro lawase. Eling-eling bondo dunya ora langgeng, kesal langgeng, lamun derek Gusti. Kesal langgeng, kesal langgeng, lamun derek Gusti. Kesal langgeng, kesal langgeng, lamun derek Gusti. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Tadi apa yang disampaikan sama Bu Teli benar-benar luar biasa. Ada rasa senang, sukacita, bahagia yang tentunya saya pribadi rasakan dan oleh keluarga kami juga rasakan. Dan lagu pujian yang dibawakan barusan ini mengingatkan saya. Karena terakhir pada waktu saya diminta untuk menyampaikan firman di dalam Zoom tempo hari, saya bilang bahwa Mazmur 23 ini yang memberikan kekuatan kepada saya. Pada awal-awal di tahun 2020, awal tahun 2020 sebelum kita semuanya dilanda pandemi, saya juga tidak tahu menahu apa rencana Tuhan bagi saya, dan saya akhirnya ditugaskan oleh pimpinan untuk berada di Taman Dayu. Saya meninggalkan Bapak Ibu sekalian dari Renggo 2 dan untuk menuju ke Taman Dayu. Sesuatu yang berbeda. Karena selama 20 tahun lebih yang saya ketahui adalah urusan pabrik. Begitu di tahun 2020 saya ngurus yang lain. Ini sesuatu yang berbeda. Dan itu sungguh sangat mencengangkan saya dan sungguh memberikan saya rasa takut. Saya jujur menyampaikan rasa takut. Pada waktu berada di sini saya merasa saya sendirian. Karena tidak ada orang sempurna di sini. Karena orang sempurna ada di pabrik. Di sini nggak ada orang sempurna. Tapi Mazmur 23 ayat 1 yang tadi itu, saya hanya mengenal itu. Apalagi terus kemudian dilanda dengan pandemi. Semua bisnis tutup. Semua jalan tol sepi. Semua tidak ada yang berani keluar rumah. Nah terus kalau nggak ada yang keluar rumah, yang mau kesini siapa gitu kan? Tapi percaya pada Mazmur 23 ayat 1, di situ saya selalu mengenal bahwa Tuhanlah adalah gembalaku. Kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Saya yakini terus. Di suatu sore, di mana saat saya mengalami masa-masa stres dan saya hampir-hampir putus asa gitu, tiba-tiba ayat yang kedua muncul. Ayat yang kedua muncul, di mana di situ disebutkan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Pada saat saya berdiri di depan jendela di ruang kerja saya, yang saya lihat, ayo saudara lihat di sini, hijau semua loh di sini. Apalagi kalau saya berada di sana, nanti kita sama-sama berada di sana, kita akan melihat padang rumput hijau, di depan hijau, kiri hijau, kanan hijau, belakang hijau, padang rumput hijau. Di situ air mata saya menetes. Seolah-olah Tuhan berbicara kepada saya melalui firman-Nya. Saya merasa bahwa
ini bukan mau saya. Ini juga bukan mau atasan saya. Ini juga bukan maunya siapa-siapa, tapi ini maunya Tuhan. Saat kita berserah bahwa ini maunya Tuhan, dada ini langsung plong, lapang sudah. Apalagi waktu saya melihat, nanti saudara bisa melihat, ibu-ibu bisa melihat kalau ke sana. Di atas kelihatan ada air itu. Memang kita punya danau-danauan. Ada punya danau-danauan di sana itu. Kelihatan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 2 ini. Keren. Di situ saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Sampai akhirnya saya bisa bertahan. Sampai akhirnya oleh anugerah Tuhan, tempat ini yang dulunya sepi, tempat ini yang dulunya tidak ada apa-apa, sekarang itu masih ada teman-teman saya di situ. Ya, betul ya. Sekarang ya apa kondisi ini ke Taman Dayu? Ya, borami terus ya. Sampai kalau mau nginep hotel di sini pesen ya, susah sudah saking ramenya. Tapi inilah anugerah Tuhan. Saya tahu bukan kekuatan saya, tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Dan oleh karena itu di dalam waktu yang singkat ini, ya mungkin kalau saya nggak di sini, kita nggak ketemunya di sini gitu. Kita hanya tahunya RK2, tapi dengan ada di sini kita semuanya bisa bersama-sama, kita bisa ibadah padang di sini. Dan saudara tahu sebelum ini banyak dari gereja-gereja lain yang melakukan ibadah di sini dan nama Tuhan ditinggikan. Itu yang luar biasa. Ada 4 poin yang saya mau sampaikan supaya kita semuanya nggak cuman hanya merasakan nikmatnya makanan yang sudah disediakan itu. Keren gitu. Saya tadi langsung dilihatin peyek, saya mikir, waduh, ini kesukaan saya ini rempeyek ini. Ada 4 hal yang mungkin kita nanti bisa bawa pulang ya. Kenapa kita di sini? Pertanyaannya itu. Kenapa sih kita ada di sini? Kenapa sih kita ada di dalam kelompok PD Agape ini? Ada 4 jawaban yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu bawa pulang dan Bapak Ibu responi ya. Kenapa sih kok kita ini ada di dalam kelompok persekutuan doa Agape? Kenapa sih kita kok ada di sini? Yang pertama, Tuhan ingin kita ini selalu terkonek dengan Tuhan. Saya pakai bahasa connect ya, karena saya yakin semua di sini punya HP. Itu HP kalau nggak dikonekkan ke setrumnya ya, Mas yo HP ini larangnya piro-piro gitu ya. Mas yo HP ini canggih kayak apa? Kalau HP ini nggak dikonekkan sama setrumnya, sama colokannya, nggak ada gunanya, nggak fungsi, nggak ada fungsinya. Jadi yang pertama, kenapa sih kok kita ada di dalam tubuhnya PD Agape? Kenapa sih kok kita berada di sini? Itu karena Tuhan ingin kita connect. Tuhan selalu ingin kita connect. Kadang kalau kita dalam kondisi yang senang-senang, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada masalah, kita sering lupa. Tapi saya meyakini kenapa kok saya kemudian dibawa ke sini? Karena mungkin Tuhan tahu, Andreas, kamu di sana wis pinter, wis cukup, lulus, wis. Ojo diterus-terus lagi di sana. Ya, nanti kamu lupa. Kadangkala di dalam sukacita, di dalam kegembiraan, di dalam kesenangan, kita itu jadi lupa. Akhirnya Tuhan terus bawa kemudian. Wis, kok niki nanti khawatir sombong gitu, khawatir angkuh, khawatir meninggalkan saya gitu. Kamu tak bawa ke sebuah tempat sing beda. Ayo supaya kamu jangan ngeminter gitu kan, supaya macam-macam gitu kan. Tuhan bawa saya ke sini. Enggak cuma hanya dibawa ke sini, dikei pandemi terus. Ya, bonusnya luar biasa itu. Saya nggak cuma hanya ditaruh di tempat yang berbeda, tapi saya dikasih pandemi. Pandemi nggak 3 bulan. Pandemi nggak 3 bulan. Dulu siapa sih mikir pandemi bisa selama ini? Paling-paling mikir, saulan maneh mari be ya. Saulan maneh mari. Ternyata ibu-ibu kan dipreikno sampai suwe ya. Dipreikno sampai suwe loh gitu kan.
Semuanya berpikir pandemi ini cepat. Ternyata setahun dilewati, gak mari-mari. Mari Covid sekian, Covid muncul lagi. Dan seterusnya. Nah ini yang pertama. Jadi kalau kita itu diminta Tuhan connect, ya wis connect. Wis gak usah melawan. Jadi kita semuanya ada di sini karena kita ingin Tuhan ingin kita ini connect terus gitu. Ya, yang pertama itu. Tuhan mau kepingin kita connect. Kalau mau tahu ayatnya, coba sih kita buka sih ayatnya ya. Siapa yang mau membacakan ini? Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Coba ada yang bawa. Kasih ono. Aduh, mic ya, coba. Ada yang bawa? Lukas 9 ayat 1 sampai 2 ya. Yes, kita semua kalau sudah connect sama Tuhan Yesus, kita diberi kuasa. Ingat, saat kita connect kepada Tuhan Yesus, kita dikasih kuasa. Kita dimampukan untuk menyembuhkan, kita dimampukan untuk memulihkan orang-orang lain, bahkan kita sendiri. Kadang-kadang yang membuat kita sakit itu bukan karena sakitnya, tapi karena kita khawatir. Betul. Yang membuat kita tambah sakit itu bukan karena sakitnya, kadang-kadang karena kita ragu-ragu, iso waras apa ndak ya. Siapa di sini yang pernah ngalami kena Covid? Iya, hampir semua. Iya kan? Pada saat terkena Covid kita mikir iso waras ndak ya? Itu akan memperparah. Tapi saat kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan kita di-connect sama Tuhan, imun kita bangkit, imun kita tumbuh. Yang pertama, kita harus connect. Ya. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kok kita ini ada di dalam tubuhnya PDAKP? Yaitu Tuhan ingin kita melayani Tuhan melalui orang lain. Sama seperti tadi saya kagum dengan WL kita. Sampai saya tanya, anak sopo itu WL itu? Kok cik pinter gitu loh. Katanya anak ibu ya. Pelayananmu sungguh luar biasa. Ya, jangan pernah berhenti. Kita semua di sini untuk melayani. Saya yakin tidak semua orang bisa WL seperti dia, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting bisa mengajak, yuk nek Jumat belum ibadah, jangan di WA, ayo payani Jumatan, ayo ibadah. Paling tidak seperti itu, kita melayani agar orang lain pun juga bisa menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Jumat besok harus ngomong, nek sing gak datang diomongi gitu kan. Ayo Jumatan gitu kan, Jumatan. Ya, itu yang kedua ya. Yang kedua, kita ini tadi ditaruh sini adalah untuk mau melayani. Jangan berkatnya Tuhan itu disimpan buat kita sendiri. Saya bilang sama Bu Teli, enggak Bu Teli, berkat Tuhan yang saya terima saat ini bukan untuk saya, tapi untuk semuanya. Oleh karena itu kita bisa ada di sini. Kita boleh nikmati anugerah Tuhan. Kita boleh nikmati berkat yang dari Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan ingin kita ini tumbuh. Orang di luar Tuhan pancet aja biasanya. Tetap baik. Tapi saya percaya orang yang bersama Tuhan, Tuhan ingin kita tumbuh. Kita tidak kekanak-kanakan lagi. Kita tidak suka ngerasan-ngerasani. Jadi sing suka ngerasan-ngerasani itu namanya kekanak-kanaan. Ya, sing suka ngerasani, iku. Nah, itu tidak bertumbuh itu pasti wis, tidak bertumbuh. Iya. Dulu kalau saya mikir bahwa, aduh, cek enak yo di Surabaya, aku di kini terus, aduh di Surabaya cek enak. Kalau saya berpikir seperti itu, pasti tidak akan pernah bertumbuh. Tapi saya berpikir dekat sama Tuhan, connect sama Tuhan, saya pasti bertumbuh. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anak sekalian, connect dengan Tuhan, membuatmu bertumbuh. Amin. Bertumbuh. Paling tidak yang dulunya lemes sekarang jadi semangat. Yang keempat, ya supaya komplit. Saat kita semuanya itu bersama Tuhan,
Kita semua ini diminta untuk menjadi terang, menjadi terangnya Tuhan. Jangan cuma hanya diam saja, tapi kita menjadi terangnya Tuhan. Biarlah orang lain tahu bahwa ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita. Kadang-kadang teman-teman berseloroh kepada saya. Teman-teman di sini semuanya banyak yang Muslim juga kan, berseloroh kepada saya. Nek pas kadung di tempat kita tuh rame gitu ya, mereka berseloroh bagaimana? Waduh, iki nek gak doa nih Pak Pendeta gak iso. Coba, ya. Biarlah itu semua bukan karena untuk kemuliaan saya, tapi adalah kemuliaan Tuhan. Sampai mereka bilang kepada saya, Pak Andreas, baru sekarang loh Pak, kita ini sampai nolak tamu. Saya sudah kerja 25 tahun, tidak pernah, baru sekarang ini nolak tamu. Betul apa salah? Kalau sudah restorannya penuh, sampai nolak-nolak gitu ya. Iya. Mereka yang sudah bekerja di sini 25 tahun merasakan itu sendiri. Dan biarlah oleh ibu-ibu kita semuanya yang connect sama Tuhan, biarlah kita menjadi terang. Agar orang lain tahu persis bahwa yang satu ini memang beda. Haleluya. Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, sehingga kita bisa bawa pulang bahwa dengan connect sama Tuhan, kita semuanya berada di sini. Kenapa sih kok kita ini menjadi orang Kristen? Kenapa sih kok kita ini ada di dalam tubuhnya PD Agape? Itu karena Tuhan ingin kita itu selalu connect sama Tuhan. Pokoknya iling HP, gampang wis ya. Iling HP. Kalau firmannya sih bilang begini, akulah pokok anggur dan kita semua adalah caranya. Gak akan pernah ada buah pisang terus muncul pisang sendiri, gak pakai pohon gitu kan. Itu namanya pisang yang beli di supermarket ya. Jadi kita itu connect ya. Yang kedua adalah kalau kita terima berkat, terima anugerah, jangan disimpan sendiri. Kita tugasnya melayani. 2 hari 3 hari yang lalu saya ini sakit batuk, pilek parah wis. Mungkin kerianku sih ketoro ya. Tadi istriku hari Jumat ngeri aku. Saya dikeri gitu ya. Istriku itu selalu bondone kerian gitu. Ya kalau dikeri ngono wis merasa sembuh gitu ya. Dikeri aku. Ya. Karena saya ingat besok minggu ini saya mesti harus sehat. Besok minggu ini saya mesti harus kuat. Saya sudah janji, saya sudah komit, saya mau melayani. Ini adalah bagian dari pelayanan saya gitu. Dan puji Tuhan, sampai dengan hari Sabtu kemarin saya masih rodok meriang-meriang, sampai hari ini saya masih minum obat. Tapi hari ini saya sehat dan saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu semuanya oleh karena kuasa Tuhan. Jadi yang pertama connect, ingat connect tadi. Yang kedua kita harus melayani, jangan pernah segan-segan untuk melayani. Yang ketiga adalah kita ini mesti harus bertumbuh. Bertumbuh. Kita bukan hanya jadi PD Agape yang hanya ngeruweti misalnya. Kita bertumbuh, kita tunjukkan kepada teman-teman yang lain bahwa kita enggak ngerusoni mereka, tapi kita membawa damai sejahtera kepada mereka. Yang keempat, kita jadi terang. Saya senang kalau kali melihat beberapa updatean dari Bapak Ibu semuanya, PD Agape bagi-bagi ya, bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa. Ini menjadi terang. Kalau dibilang kekurangan, memangnya nggak ada kekurangan. Tapi saya tahu segala kekurangan kita pasti dicukupkan oleh Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk waktumu ya Tuhan. Engkau boleh izinkan aku untuk menyampaikan pesan-Mu, dan biarlah pesan ini tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Menjadi kekuatan setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami semua mengucap syukur. Sama-sama katakan amin, 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 haleluya.
bagi nama Tuhan. Kita ini sudah selesai makan guys. Dan lihatlah tempatnya. Sudah kosong. Nih, ada bebek. Ada apa ini? Panggangan. Apa namanya? Ini Manyu. Kok manyu? Bukan maksudnya apa kotoannya? Kotoan. Bacem-bacemnya belum. Ini bacem ini bawa pulang ini kayaknya nih. Ini masih sendiri-sendiri. Banyak tuh. Ada nih. Kecap B2. Sudah buyar makanannya. Sudah iku. Terus baru kurang dira? Hah? Baru ku. Ya. Yang mana? Bagus. Bagus. Sama suami kan. Oh iya. Oke. Nanti habis makan baru kita lagi lanjut acara selanjutnya ya. Adik minum es ya? Hai Mbak Lis. Udah habis Mbak Lis? Sudah. Loh kok habis banyak Mbak Lis? Aku kan sudah bilang aku nggak bisa masak, isoknya makan. Gak tambah lagi ta? Tambah bisa ya. Oke deh. Sertanya setiap hari jalan